Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Masih luar biasa semangat ya. Padahal dari pagi ibadahnya ya. Luar biasa. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari di swalayan katanya. Di pelataran rumah Allah aja kita bilang apa? Wah, itu sesuatu yang hebat. Apalagi kita ada di hadirat Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan dengan tema iman mengatasi pergumulan hidup. Ya. Mari kita buka Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul perikop firman Tuhan ini, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikisahkan ya satu peristiwa tapi ada dua tokoh yang diceritakan di dalam kisah ini. Ada tokoh yang bernama Yairus, seorang pemimpin rumah ibadah ya, atau mungkin sekarang ya kita bilang pendeta lah ya. Dia pemimpin rumah ibadah agama Yahudi ya, sinagoge ya. Dan ada juga seorang perempuan yang Alkitab katakan sudah 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Dua tokoh yang diceritakan dalam kisah ini Bapak Ibu, dua-duanya punya persoalan. Yairus kepala rumah ibadah punya persoalan. Apa persoalannya? Dia bergumul buat anaknya yang nyaris mati. Sedang sakit, hampir mati. Dan saya kira ini pergumulan yang sangat berat bagi orang tua ketika tahu bahwa anaknya sakit. Kalau orang tua pasti bisa merasakan. Ketika anaknya sakit, tidak ada orang tua yang mungkin dia happy-happy, tapi dia bergumul di dalamnya. Apalagi ini dikatakan hampir mati. Dia bergumul buat anaknya. Kemudian perempuan pendarahan ini juga 12 tahun dia bergumul untuk sakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Dua tokoh yang diceritakan dalam Alkitab ini Bapak Ibu, dua-duanya punya pergumulan. Artinya apa Bapak Ibu?
Sejak zaman dulu sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak punya pergumulan. Betul Bapak Ibu? Cuma kan pergumulannya beda-beda kan. Ada yang pergumulan, ada yang mungkin hubungan suami istrinya harmonis, baik, tapi kurang di uang, pergumulannya di uang. Ada yang begitu. Saya lihat harmonis banget. Ya, saya lihat ada beberapa rumah tangga harmonis banget. Suaminya nggak pernah kasar, istrinya ramah, lembut-lembut. Tapi ketika mendengar ceritanya, oh masalahnya masalah ekonomi. Ada juga keluarga yang uangnya nggak habis-habisnya. Dan kita pikir gak punya masalah ketika dengar suaminya selingkuh. Ada yang uangnya gak habis-habisnya ketika kita dengar, Pak Yoel tolong doakan anak saya narkoba. Memang Bapak Ibu, setelah dunia ini jatuh dalam dosa, maka semua orang yang hidup di dunia ini kan dikatakan semuanya berdosa. Dosa menyebabkan manusia diusir keluar dari Taman Eden. Sebelum ada dosa, Adam dan Hawa tidak pernah sakit-sakit, tidak pernah kekurangan uang, tidak pernah bilang gak makan. Semuanya ada di Taman Eden. Mau makan apa saja. Makanya mereka diciptakan pada hari yang keberapa? Ke-6. Tuhan siapkan semua dulu. Ada babi panggang, ada RW, mau makan ikan sudah ada, mau makan ayam goreng sudah ada. Semua di Taman Eden itu semua ada. Bahkan Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua dalam taman ini boleh kau makan. Artinya Bapak Ibu, kehidupan sebelum dosa, pradosa, itu kehidupan yang tanpa masalah. Dan ini yang nanti tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini kan supaya mengembalikan kita pada akhirnya kita harus tinggal di Taman Eden, di Yerusalem yang baru. Tanpa dikatakan Alkitab apa? Tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada penderitaan. Nah kalau begitu orang bertanya, bisa enggak itu ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang Alkitab bilang semua sudah berdosa? Bisa Bapak Ibu, bisa. Sekalipun ada pergumulan tetapi pergumulan itu tidak membuat kita kehilangan suasana Taman Eden. Amin Bapak Ibu? Bisa gak? Nah ini memang perlu level kualitas rohani yang betul-betul. Mau gak punya uang pun tetap sukacita. Bisa gak Bapak Ibu? Wah memang gak gampang. Ya. Saya sudah mendekati level itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau gak punya duit pun biasa aja. Gak sampai gelisah-gelisah banget. Ada kala jalan hanya pegang duit 20.000, yang penting mobil ada bensin, udah aman. Orang nggak tahu kalau nggak punya duit, dia pikir apa? Jalan punya duit, dia nggak tahu. Ya. Tapi biasa aja, karena apa? Itu harusnya begitu Bapak Ibu. Orang percaya itu Bapak Ibu, kalau dia sudah hidup dalam level rohani yang benar-benar dia mengenal Allah, pergumulan itu harusnya tidak mengganggu hidupnya. Harusnya Bapak Ibu, harusnya seperti itu. Tapi artinya Bapak Ibu dalam pembacaan kita sore hari ini, Yairus dia bergumul dengan anaknya yang sedang sakit, hampir mati. Perempuan pendarahan bergumul untuk dirinya, kesehatannya yang sudah 12 tahun dia menderita pendarahan. Artinya semua orang punya pergumulan hidup. Setiap orang memiliki pergumulan hidupnya sendiri-sendiri. Tetapi dalam pembacaan kita sore hari ini Bapak Ibu, ada hal yang kita mau fokus belajar dari perempuan pendarahan ini tentang imannya. Karena ada hal yang ditunjukkan dan Yesus memuji dia. Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pergumulan yang dialami oleh perempuan ini, dia bisa mendapatkan jalan keluar. Alkitab bilang apa? Ada iman. Makanya tema saya iman mengatasi pergumulan hidup. Seberat apapun pergumulan kita. Tadi kan saya sudah bilang, karena dosa maka manusia diusir dari Taman Eden. Yang harusnya kalau tetap di Taman Eden tidak ada pergumulan, tidak ada masalah.
Tetapi kita bersyukur karena Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita punya Allah yang hidup, yang besar. Dan ketika kita beriman kepadanya, maka iman itu yang akan menyelamatkan kita. Iman itu yang dapat mengatasi pergumulan hidup yang kita alami sehari-hari. Kita lihat bahwa iman dapat mengatasi pergumulan hidup orang percaya. Apa itu iman ya? Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Definisi iman menurut penulis Ibrani, dia bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman menjadi dasar bagi orang percaya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pada saat kita mengalami pergumulan hidup Bapak Ibu, pasti kita punya harapan. Apa harapan dari Yairus pada saat dia sedang bergumul? Dia berharap supaya dia bilang apa? Yesus datanglah ke rumahku. Letakkanlah tanganmu atas anakku supaya dia sembuh. Dia selamat. Itu harapannya. Dan disitulah itu yang disebut iman. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, apa harapannya? Dia berharap supaya dia bisa sembuh. Itu yang disebut iman ya. Nah, kita coba melihat iman daripada perempuan pendarahan ini ya. Dalam ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu, sakitnya 12 tahun. Dan setiap hari ada pendarahan, 12 tahun Bapak Ibu. Ya. Itu penyakit yang berat apa ringan itu kategorinya? Berat. Ya, mohon maaf kalau ibu-ibu biasanya kalau setiap bulan ada tamu rutin katanya lemas ya. Capek. Ada yang bilang wah bawaannya suka marah-marah. Tapi saya bilang janganlah gara-gara itu lalu marah-marah sama suaminya kan. Kasihan suaminya gitu kan. Nah itu yang sebulan sekali. Ini 12 tahun pendarahan Bapak Ibu bayangkan. Betapa menderitanya dia pergumulan yang begitu berat. Dan 12 tahun. Ya. Bapak Ibu ada beberapa penafsir yang mengatakan kemungkinan besar perempuan yang pendarahan ini seorang non-Yahudi. Yang dianggap kafir. Sehingga nanti kita lihat bagaimana ketika perempuan ini mau beriman kepada Yesus. Dia punya tantangan yang sangat berat. Bahkan pada zaman itu Bapak Ibu, bagi masyarakat Yahudi, mereka menganggap bahwa perempuan itu adalah masyarakat kelas 2. Kemungkinan yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu kebanyakan adalah laki-laki. Kenapa Bapak Ibu sampai sekarang orang-orang Yahudi Ortodoks itu masih menganggap perempuan itu ya lebih rendah dari laki-laki. Padahal dalam iman Kristen kan tidak kan. Laki-laki dan perempuan setara, sederajat, sama di mata Tuhan. Apa alasan orang-orang Yahudi menganggap seperti itu? Karena bagi mereka dosa ini ada di muka bumi karena akibat perempuan katanya. Gara-gara Hawa kasih buah pohon yang dilarang itu kepada suaminya, maka suaminya mereka sama-sama jatuh dalam dosa. Sampai hari ini ada beberapa kelompok Yahudi Ortodoks. Setiap hari mereka bangun, mereka selalu bersyukur. Salah satu doa syukur mereka apa? Orang-orang Yahudi Ortodoks, laki-laki. Tiap hari dia bangun pagi dia bilang begini, terima kasih Tuhan karena aku tidak diciptakan sebagai seorang perempuan. Bayang. Betapa begitu rendahnya. Karena tadi alasannya gara-gara lu makanya dunia ini berdosa. Tapi Bapak Ibu secara etika sebenarnya yang bersalah itu bukan yang tergoda. Bukan yang menggoda, tapi yang
tergoda. Itu kalau secara teologis Adam dan Hawa sama-sama berdosa. Tapi secara etika yang bersalah bukan Hawa, tapi Adam. Kenapa mau tergoda? Ya. Sekarang kan kalau bapak-bapak tergoda pasti dia alasan, oh iya soalnya gara-gara cewek itu kan datang-datang terus. Ya. Lalu yang disalahkan adalah yang menggoda. Padahal tidak, dalam etika Kristen yang salah itu adalah yang tergoda. Kenapa mau tergoda? Nah, iya kan? Gak bisa kita salahkan orang lain kalau kita jatuh dalam dosa, kita tergoda untuk melakukan suatu kejahatan. Sekalipun ada yang menggoda, bukan yang menggoda itu yang salah. Kenapa kita mau tergoda? Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, bagi perempuan normal yang sehat saja, keadaan ini sudah merupakan satu pergumulan, satu penderitaan yang berat. Dia harus mengalami sakit yang cukup berat, direndahkan, bahkan dianggap najis, dikucilkan dari masyarakat. Karena dalam Imamat pasal 15, orang yang menyentuh perempuan yang sedang pendarahan itu najis. Bukan hanya orangnya, bekas tempat duduknya kalau didudukin najis. Maka bisa bayangkan betapa beratnya pergumulan daripada perempuan itu. Bukan hanya pergumulan secara jasmani, secara fisik, tapi juga secara psikis, secara sosial. Dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Bahkan dalam ayat yang ke-26, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Berulang-ulang diobati. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Tetapi berkali-kali. Dia terus mencari kesembuhan. Datang ke pengobatan. Bahkan mungkin dokter terbaik di daerahnya dia sudah datangi. Dan semua yang ada padanya, Alkitab katakan, semuanya habis. Demi untuk dia mengharapkan kesembuhan, dia habiskan semua apa yang ada padanya. Tetapi itu pun tidak ada faedahnya. Kalau kita mengeluarkan banyak uang, lalu kita memperoleh sesuatu, itu masih mendatangkan sukacita. Betul enggak? Tapi bagaimana ketika kita mengeluarkan uang yang banyak, lalu tidak ada untungnya? Maka ini menambah penderitaan yang sangat berat. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh perempuan ini. Tetapi di dalam ayat yang ke-27, Alkitab mengatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di ayat ini menunjukkan bahwa ketika perempuan ini tahu bahwa ada Yesus yang melewati tempat di mana dia berada, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dan dari mana imannya timbul? Mengapa dia begitu yakin bahwa dengan berjumpa dengan Yesus, dia akan sembuh? Alkitab mengatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin dari tetangganya, dari temannya, mungkin ada yang bilang begini, udah besok Tuhan Yesus mau lewat tempat ini. Kamu siap-siap, datanglah ke dia. Memang Yesus bisa sembuhkan. Yesus bisa menyembuhkan. Jangankan hanya menyembuhkan orang yang pendarahan. Orang mati saja bisa bangkit. Bapak Ibu, akibat dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di situ timbullah imannya kepada Yesus. Iman yang menyelamatkan dia.
iman yang mengatasi pergumulan hidupnya. Timbul karena apa? Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini yang dikatakan oleh Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan yang berat sekalipun Bapak Ibu, harusnya dalam keadaan itu kita harus terus bangkitkan iman kita. Bagaimana supaya iman kita bisa bangkit? Dari mendengar akan firman Tuhan. Dalam pergumulan yang semakin berat, bahkan segala usaha kita mungkin tidak membuahkan hasil bagi pergumulan kita. Alkitab mengatakan bahwa kita harus bangkitkan iman kita lewat mendengarkan firman Tuhan. Karena itu banyaklah kita mendengarkan berita firman Tuhan. Ya. Banyaklah dengar khotbah-khotbah firman Tuhan. Hari ini sudah berapa kali kita dengar khotbah Bapak? 3 kali ya. Waduh, ini luar biasa. Kalau 3 kali dengar khotbah imannya belum timbul, wah ini berarti masalah. Ini perempuan, dia mendengar berita tentang Yesus, itu yang buat imannya timbul ya. Memang itu caranya untuk bagaimana kita membangkitkan iman kita kepada Tuhan sekalipun kita ada dalam pergumulan, adalah mendengarkan firman Tuhan, dengarkan khotbah. Bapak Ibu, hari-hari ini sangat mudah kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya hampir setiap hari pasti saya dengar khotbah pendeta-pendeta. Paling enggak 2 atau 3. Pasti setiap hari. Sekarang gampang Bapak Ibu ya. Di TikTok kan kita bisa dengar khotbah yang 5 menit, 3 menit. Nah. Memang sekarang saya lihat orang Kristen kalau disuruh dengar khotbah yang panjang di YouTube itu ada kala malas. Dia cukup dengar khotbah yang 1 menit di TikTok. Lalu itu jadi alasan untuk dia ya, dia mulai berdebat gitu. Padahal dia hanya belajar dari 1 menit itu aja. Harusnya kurang bagus. Tapi ya memang paling tidak Bapak Ibu kita biasakan setiap hari kita mendengarkan khotbah. Ya, saya dari dulu hampir setiap hari saya mendengarkan khotbah. Ya. Karena dengan kita mendengarkan khotbah Bapak Ibu, yang pertama kita dapat pengetahuan firman Tuhan. Yang kedua, kalau buat saya belajar bagaimana pendeta itu berkhotbah. Bagaimana teknik dia berkhotbah, gaya dia berkhotbah. Saya dengar khotbahnya Gilbert, Henny Kristianus, dengar khotbahnya Pak Yakob Nahuai, pendeta-pendeta. Saya lihat, selain kalau misalnya saya anggap yang dia khotbahkan itu biasa, saya udah tahu kok. Ya. Bahkan mungkin teologinya juga salah-salah gitu kan. Tapi saya enggak ini, saya belajar apa? Oh, gaya dia khotbah. Kenapa kok dia khotbahnya begitu memberkati? Sebenarnya bukan isinya. Makanya dalam ilmu homiletik bukan hanya soal isinya, tapi bagaimana juga cara kita menyampaikan khotbah. Itu juga punya pengaruh. Itu juga punya pengaruh. Nah Bapak Ibu, setiap hari ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah, ini perempuan ini Bapak Ibu, dia mendengar berita tentang Yesus. Kalau zaman itu mungkin dia belum dengar YouTube, memang nggak ada kan, nggak dengar TikTok waktu itu, tapi dia dengar ada sahabatnya, orang-orang kampungnya yang ngomong tentang Yesus. Nah hari ini Bapak Ibu, banyak cara kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat iman kita bertumbuh, sehingga ketika ada pergumulan, kita tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan Alkitab adalah sumber dan dasar bagi iman Kristen. Yang memampukan kita untuk kita menarik kuasa Allah dari sorga ke bumi. Sehingga iman itulah yang akan menguatkan kita dan mengatasi pergumulan yang kita alami. Dalam ayat yang ke-28 perempuan ini berkata, sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu, kelihatannya perempuan ini dia sulit untuk bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Memang sulit karena dalam pembacaan kita kan orang berbondong-bondong ya, berdesak-desakan. Jadi Yesus pada saat itu kan public figure ya. Bapak Ibu mungkin tahu ada pastor yang punya karunia menyembuhkan di Kalimantan ya. Ya. Andi Simon ya. Bapak Ibu lihat aja, saya juga beberapa kali lihat itu orang mau datang ke dia aja
Susah banget. Nah gimana pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi ini Bapak Ibu? Andi Simon belum pernah kasih bangkit orang mati. Ini Tuhan Yesus kasih bangkit orang mati. Nah Alkitab bilang apa? Berbondong-bondong. Sehingga perempuan ini imannya begitu luar biasa kepada Tuhan Yesus. Tapi menghadapi tantangan. Gimana bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Orang begitu banyak. Sedangkan mungkin dia dengan tertatih-tatih karena 12 tahun sudah sakit. Sedangkan yang dekat Yesus itu orang-orang yang kuat ya. Bahkan dia perempuan mungkin gak boleh dekat-dekat. Tradisi Yahudi begitu, mungkin jauh-jauh. Tapi Bapak Ibu, iman itu membuat orang sesulit apapun, seberat apapun perjalanan hidupnya, dia akan terus berjuang untuk mendekati Yesus. Itu iman Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya lihat orang Kristen itu kenapa malas ke gereja. Ya. Kenapa sudah dikotbahin terus juga ada kala dia gak berubah-berubah. Sulit Bapak Ibu, kalau orang itu belum berjumpa dengan Yesus, belum ada iman, gak bisa. Saya jadi gembala ada kala pusing, khotbahin sudah ulang-ulang khotbahin, kagak berubah-berubah gitu Bapak Ibu. Dari yang lembut sampai yang agak kasar juga, gak berubah-berubah. Ternyata kuncinya apa? Orang kalau belum ada iman dalam dirinya, berat. Tapi kalau sudah ada iman, sekalipun ada tantangan, dia akan terobos. Ini yang dilakukan oleh perempuan. Makanya dia bilang begini, gak apa-apa, gua gak harus ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Yang penting sentuh jubahnya aja, aku pasti sembuh. Wah ini iman yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, Alkitab mengatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya. Pergumulan hidup perempuan ini dijawab oleh Tuhan ketika ada iman ya, dalam dirinya. Iman perempuan ini membuat dia menerima kesembuhan. Iman perempuan ini mampu mengatasi pergumulan hidupnya. Dengan imannya perempuan ini tidak menyerah pada tantangan dan beratnya pergumulan yang dia hadapi. Tetapi dengan iman dia tetap bertekun dan mengharapkan jamahan kuasa Allah atas kehidupan. Bapak Ibu, dari kisah yang kita baca tentang perempuan ini Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa iman itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Bahkan dalam Matius pasal 17 ayat 20, Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin Bapak Ibu. Iman sebesar biji sesawi. Bapak Ibu ada kisah nyata tentang ayat ini Bapak Ibu. Sekitar tahun 1000 Masehi di Mesir, di negara Mesir, berkuasalah pemerintahan yang tidak mengenal, yang sangat tidak senang dengan kehadiran orang Kristen. Dan kebetulan dia tahu ayat ini. Lalu dia memberikan tantangan kepada orang-orang Kristen pada saat itu di Mesir. Bahwa kalau memang Tuhanmu itu benar, apa yang dia katakan dalam Matius 17 ayat 10, bahwa imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Kalau memang dia hidup, coba buktikan. Dia kasih tantangan ke orang-orang Kristen pada saat itu. Kalau nanti imanmu tidak bisa memindahkan gunung, maka ada dua pilihan. Kalian harus, orang Kristen harus meninggalkan Mesir atau mereka dibunuh. Dan itu berarti bahwa Tuhannya enggak benar. Masa dia berkata iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Lalu orang-orang Kristen di Mesir pada saat itu mereka berkumpul. Mereka berdoa puasa 3 hari. Bapak Ibu tahu pada hari yang ketiga setelah mereka berpuasa,
itu gunung di Kairo, di Mesir itu bisa berpindah sejauh 3 kilometer. Dan tempat itu ada sampai sekarang. Itu ada gereja yang namanya gereja sampah. Gereja Mokatam. Ya. Itu benar-benar kisah nyata. Ya. Kenapa disebut gereja sampah? Karena memang sebagian besar jemaatnya adalah orang-orang yang bekerja mengumpulkan sampah di kota Kairo itu ya. Kalau kita mau masuk ke area gereja itu sepanjang jalan itu orang-orang yang mengumpulkan sampah-sampah. Itu gereja itu Bapak itu di situ ada gereja Mokatam itu bisa tampung kurang lebih 15.000 orang. Itu kisah nyata tahun 1000 ya. 1000 tahun setelah Yesus ngomong tentang ini, itu benar-benar dibuktikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terakhir ya. Ada 3 hal pokok yang dihasilkan dari iman perempuan pendarahan ini ya. Yang pertama, oleh iman perempuan ini menerima keselamatan kekal. Karena Yesus berkata, pergilah dengan selamat. Karena percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, maka manusia berdosa diselamatkan. Ya. Di sini kita lihat bahwa karena iman, maka kebutuhan rohani daripada perempuan ini dijawab oleh Tuhan. Apa kebutuhan rohaninya? Keselamatan kekal. Dan ini yang menjadi kebutuhan semua manusia yang berdosa. Yaitu oleh iman. Iman kepada siapa? Alkitab bilang apa? Untuk kita selamat hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Dan itu dialami oleh perempuan pendarahan ini. Lalu yang kedua, oleh iman perempuan ini sembuh dari sakit pendarahannya. 12 tahun dia bergumul dengan sakit pendarahannya. Dan ketika dia beriman, maka iman mengatasi pergumulan hidupnya. Untuk apa? Kebutuhan tubuh jasmaninya. Sakitnya sembuh. Lalu yang ketiga, oleh iman perempuan pendarahan ini kembali dihormati, diterima oleh orang lain dalam kehidupan sosialnya. Imannya mengatasi pergumulan hidup, kebutuhan jiwanya sosial. Jadi Bapak Ibu lihat, dengan iman kita menerima kasih karunia yang komplit Bapak Ibu. Tuhan tidak kasih setengah. Perempuan ini dengan iman, kebutuhan rohaninya dijawab, keselamatan kekal. Kebutuhan fisiknya dijawab oleh Tuhan, yaitu apa? Dia disembuhkan. Dan kebutuhan jiwanya, sosialnya dijawab oleh Tuhan, yaitu apa? Dia diterima oleh masyarakat. Bahkan Bapak Ibu, saya coba menafsir kisah ini Bapak Ibu. Kan menurut imamat kan perempuan yang pendarahan itu kan akan membuat najis semua orang kan. Kemungkinan perempuan ini 12 tahun gak pernah disentuh oleh orang. 12 tahun loh. Gak berani ada orang yang mau nyentuh dia. Bahkan kemungkinan, ini tafsiran saya ya. Bisa salah, bisa benar. Mungkin dulu dia punya suami. Lalu ketika ketahuan dia pendarahan, suaminya gak mau menyentuh lagi. Kenapa? Mau nyentuh, najis. Mau sentuh, najis. Bapak Ibu, 12 tahun dia gak dibelai oleh suaminya. Bapak. Menderita gak? Wah 12 tahun. Bahkan kemungkinan anak-anaknya, seandainya kalau dia punya anak. Ketika 12 tahun dia pendarahan, anak-anaknya gak mau sentuh dia. Nanti najis kita. Bapak Ibu bayangkan, penderitaan yang sangat berat. Tapi iman mengatasi pergumulan hidup. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, pergumulanmu berat semanapun. Kita sudah lihat bahwa iman mampu mengatasi pergumulan hidup kita. Amin buat firman Tuhan.